Ada dua orang yang sangat diperhatikan oleh Joko Widodo, satu dari militer, satunya lagi dari sipil. Dua orang yang sangat diperhatikan dalam arti dua sosok ini menjadi target pengkotakan oleh Joko Widodo. Satu yang dari militer adalah Kunto Arif Wibowo, sedangkan yang dari sipil adalah Anies Rashid Baswedan. Kunto Arif Wibowo dua kali digrounded atau dikotakkan oleh Joko Widodo, namun dua kali pula diselamatkan oleh Prabowo Subianto. Saat Jokowi masih berkuasa, Kunto digrounded, namun setelah itu pada awal kekuasaan Prabowo Subianto, Kunto diangkat bahkan dipromosikan menjadi Pangkogap Wilhan I dengan naik pangkat menjadi bintang 3. Itu adalah peran Prabowo Subianto. Yang kedua kalinya terjadi ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, namun dia masih bisa menekan Panglima TNI melakukan mutasi kepada Kunto menjadi staf ahli KSAD. Namun yang kedua ini pun spontan hanya selang 1 hari dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pastinya di balik itu terjadi tarik-menarik kepentingan yang sangat rapat. Namun pada akhirnya Prabowo Subianto bisa mengembalikan posisi Kunto tetap sebagai Pangkogap Wilhan I. Kedepan seharusnya Prabowo Subianto melakukan antisipasi untuk mengunci agar Jokowi tidak lagi melakukan manuver yang sama. Terhadap Anies Rashid Baswedan, manuver Jokowi lebih dramatis lagi. Dia selalu menghalangi mobilitas Anies Rashid Baswedan. Berbagai manuver sengaja dilakukan oleh Jokowi, baik langsung maupun tidak langsung, namun publik Indonesia sudah mahfum bahwa serangkaian jebakan politik dan manuver-manuver yang sangat kotor dilakukan untuk mengkotakkan Anies Rashid Baswedan. Apapun yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya targetnya hanya mengamankan posisi sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Jadi perlakuan kepada Kunto maupun kepada Anies bisa dibaca sebagai upaya Joko Widodo agar tidak ada gangguan bagi mobilitas vertikal Gibran Rakabuming Raka. Disinilah kurang cermatnya Jokowi karena publik Indonesia menilai sikap dia selama ini adalah cermin sikap yang tidak fair, di mana Jokowi hanya fokus bagaimana mengkotak atau menghalangi mobilitas dan eskalasi para kompetitornya Gibran. Namun Jokowi tidak fokus pada upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Gibran Rakabuming Raka. Tidak salah sih kalau publik menilai seperti itu. Namun, apakah masih ada celah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Gibran sehingga dia mampu bertempur dan berkompetisi secara terbuka melawan para kompetitornya? Ataukah di sini Jokowi sudah melakukan hitung-hitungan bahwa dengan cara apapun juga, kalau kompetisi dibuka secara transparan dan fairness, maka Gibran tidak akan pernah memenangkan pertarungan. Maka tidak ada jalan lain bagi Jokowi untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan. Yang penting Gibran tetap aman, maka Jokowi akan melakukan apapun, sekalipun harus melanggar aturan atau menabrak hukum, atau pula bermain politik secara membabi buta.